Misteri kehamilan santriwati berinisial F di Kabupaten Pekalongan ini akhirnya mulai terungkap. Polisi itu menetapkan AHF pria 54 tahun sebagai terduga pelaku dalam kasus ini. AHF ini diketahui merupakan salah satu pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Padang Ati Buaran Kabupaten Pekalongan. Penangkapan itu dilakukan pada Rabu 27 Mei 2026, tapi kasus ini tuh bukan terbongkar dari laporan F atau keluarganya ya. Kasus ini tuh mulai terungkap setelah beberapa mantan santriwati itu berani bicara. Mereka tuh mengaku pernah mengalami dugaan kekerasan seksual selama mondok di pesantren tersebut. Jumlah korban disebut mencapai sekitar 23-25 orang. Tetapi sampai sekarang baru sekitar 6 korban yang resmi melapor ke polisi. Banyak korban diduga masih takut bicara karena tekanan dan intimidasi. Polisi itu kemudian mencoba melakukan pendekatan pada korban dan keluarga mereka. Setelah itu beberapa korban mulai berani memberikan keterangan. Para korban tuh mengaku mengalami kekerasan seksual, baik fisik maupun verbal. Sebagian besar korban tuh diketahui merupakan mantan santriwati. Korban termuda yang sudah diperiksa saat ini tuh berusia 17 tahun. Sementara korban tertua berusia di atas 30 tahun. Tapi sebagian besar kejadian tuh diduga terjadi saat korban tuh masih di bawah umur. Bahkan ada korban yang disebut masih berusia sekitar 14 tahun saat kejadian terjadi. Dugaan kekerasan ini tuh disebut berlangsung cukup lama, mulai tahun 2008 sampai 2025. Dari keterangan para korban, pola dugaan kekerasan yang dialami ini hampir sama. Terduga pelaku diduga memanfaatkan posisinya sebagai pengasuh pesantren. Ia disebut sering meminta santriwatinya tuh memijat tubuhnya. Dalam situasi itu, korban tuh diduga dipaksa melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Beberapa korban tuh juga mengaku mengalami perubahan pada bagian tubuh sensitif. Penyidik tuh menduga juga jumlah korban tuh masih bisa bertambah. Karena itu, polisi itu masih terus mendalami kasus ini. Kasus itu sebelumnya viral setelah santriwati F, 22 tahun itu dikabarkan melahirkan secara misterius. Keluarga mengaku bingung karena F ini terus mengatakan dirinya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ayah F juga mengatakan sebelum diketahui hamil, putrinya tuh kerap mengalami mimpi yang dianggap tidak biasa. Setelah kasus itu viral, satu persatu mantan santriwati itu mulai berani buka suara. Dari situlah dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren perlahan mulai terungkap. Kasus di Pekalongan ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan di Indonesia, terutama pesantren. Sebelumnya juga pernah muncul kasus dugaan pencabulan di Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Tlogowumo Pati. Pelakunya juga seorang pengasuh dan korbannya disebut mencapai puluhan santriwati. Ironisnya, banyak kasus seperti ini tuh baru terbongkar setelah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, kasus di Pekalongan ini tuh seharusnya menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Pelaku harus diproses tegas sesuai hukum yang berlaku agar memberikan efek jerah. Kejahatan seksual tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun. Sebab jika pelaku dibiarkan, dikhawatirkan akan muncul korban-korban berikutnya. Negara juga harus hadir memastikan semua korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan di lembaga pendidikan berasrama, terutama tuh pesantren, agar kasus seperti ini tidak terus terulang dan pesantren tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar. Yuk, hentikan budaya diam. Kekerasan seksual tuh harus dilawan bersama.